Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah sepasang suami istri bernama Fahri dan Aisyah. Mereka bukan orang kaya. Rumah mereka sederhana dengan dinding semen belum diplester, atapnya sebagian masih ditambal dengan seng bekas. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada kehangatan yang membuat siapapun yang masuk ke rumah itu merasakan kedamaian. Fahri bekerja di sebuah pabrik tekstil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia selalu mencium tangan Aisyah dan mengusap kepala anak sematawayang mereka, Rania, yang baru berusia 3 tahun. Sementara itu, Aisyah mengurus rumah tangga dengan penuh kesabaran. Ia tidak pernah mengeluh meski terkadang uang belanja pas-pasan. Malam hari adalah waktu favorit mereka. Saat itu, setelah sholat Isya, mereka berkumpul bersama di ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang makan dan ruang keluarga. Rania biasanya bermain boneka, sementara Fahri dan Aisyah berbincang ringan tentang masa depan. "Suatu hari nanti, kita bisa menyekolahkan Rania setinggi mungkin ya," ucap Aisyah dengan mata berbinar. "Insya Allah sayang, selama kita berusaha dan berdoa, Allah pasti cukupkan rizki kita," jawab Fahri sambil tersenyum. Kehidupan mereka memang sederhana, tapi penuh syukur. Aisyah selalu menekankan bahwa kebahagiaan bukan diukur dari banyaknya harta, melainkan dari ketenangan hati dan kehangatan keluarga. Itulah yang membuat rumah mereka terasa damai meski serba terbatas. Tetangga sering melihat Fahri dan Aisyah berjalan berdua ke pasar, meski hanya untuk membeli sayuran murah. Mereka saling bercanda, saling menguatkan. Banyak yang iri pada keharmonisan mereka. "Pasangan itu memang sederhana, tapi kelihatan bahagia sekali," kata salah seorang tetangga. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang sering mengganggu pikiran Fahri. Ia sadar bahwa hidupnya bergantung pada pekerjaan di pabrik. Jika suatu hari ia kehilangan pekerjaan, entah bagaimana ia bisa menafkahi keluarga. Tapi ia tidak pernah mengungkapkan kekhawatiran itu pada Aisyah. Ia tidak ingin istrinya merasa cemas. Sementara itu, Aisyah sendiri selalu berusaha menenangkan suaminya setiap kali terlihat murung. "Ya, jangan terlalu khawatir soal masa depan. Rizki sudah diatur Allah, tugas kita hanya berusaha dan tawakal," ucapnya lembut. Kata-kata itu sering membuat hati Fahri tenang kembali. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Pagi, Fahri berangkat kerja dengan semangat. Aisyah menyiapkan sarapan sederhana, lalu mengurus rumah dan bermain dengan anak mereka. Kadang saat sore, mereka duduk di teras rumah, menikmati teh hangat sambil memandangi jalan kecil di depan rumah. Hidup memang terasa berat, tapi dengan cinta dan kesabaran, mereka bisa menjalaninya. Mereka yakin badai apapun bisa dilewati asalkan tetap bersama. Mereka tidak tahu bahwa takdir Allah sudah menyiapkan ujian besar yang akan mengguncangkan rumah tangga mereka. Ujian yang akan menguji kesabaran, cinta, dan keyakinan mereka kepadanya. Hari-hari tenang itu sebentar lagi akan berubah menjadi masa-masa penuh air mata. Pagi itu berbeda dari biasanya. Fahri pulang lebih cepat dari pabrik. Wajahnya pucat, langkahnya gontai, dan matanya kosong. Aisyah yang tengah menyapu halaman terkejut melihat suaminya datang dengan ekspresi seperti itu. "Ya, kenapa pulang cepat? Sakit?" tanya Aisyah cemas. Fahri hanya terdiam sejenak, lalu duduk di kursi kayu di teras rumah. Tangannya gemetar ketika ia mengeluarkan selembar amplop coklat. "Pabrik tempat aku kerja resmi ditutup. Semua karyawan kena PHK, termasuk aku." Dek, jantung Aisyah serasa berhenti berdetak. Ia tahu betul gaji Fahri adalah satu-satunya penopang hidup keluarga mereka. Ia mencoba tetap tegar, meski hatinya sendiri diliputi kegelisahan. "Insya Allah ada jalan ya, jangan sedih. Rezeki itu bukan dari pabrik, tapi dari Allah,"
ucap Aisyah lembut sambil menggenggam tangan suaminya. Namun di dalam hati Fahri bergemuruh rasa bersalah. Sebagai kepala keluarga, ia merasa gagal. Malam itu ia hanya bisa duduk termenung menatap kosong ke langit-langit rumah, sementara Aisyah sibuk menidurkan Rania. Hari-hari setelah itu menjadi berat. Tabungan mereka yang sedikit mulai terkuras untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari. Sementara harga-harga di pasar semakin mahal. Fahri mencoba mencari pekerjaan baru, namun di mana-mana jawabannya sama. Maaf, lowongan penuh. Beberapa kali ia mencoba kerja serabutan, mulai dari mengangkut barang di pasar hingga membantu tetangga memperbaiki atap. Tapi hasilnya tak cukup. Kadang hanya cukup untuk membeli beras 1/2 kilo. Kabar tentang PHK itu pun cepat menyebar ke tetangga. Ada yang prihatin tapi tak sedikit pula yang berbisik-bisik meremehkan. Kasian ya, baru juga hidup enak sebentar, sekarang kembali susah. Bisikan itu menusuk hati Fahri, menambah beban di pundaknya. Melihat suaminya semakin murung, Aisyah berusaha tetap kuat. Ia tahu jika ia ikut jatuh, keluarga mereka bisa benar-benar hancur. Suatu malam, setelah menyiapkan makan seadanya, ia berkata dengan penuh keyakinan. "Ya, izinkan aku bantu mencari nafkah. Aku bisa coba berjualan makanan kecil. Kita mulai dari yang sederhana saja." Fahri terdiam, hatinya bimbang, antara bangga dan sedih. Bangga karena istrinya begitu kuat, tapi sedih karena seharusnya bukan Aisyah yang menanggung beban itu. Namun melihat semangat di mata istrinya, Fahri akhirnya mengangguk pelan. Sejak saat itulah langkah baru Aisyah dimulai. Ia bersiap menjadi seorang istri sekaligus pejuang nafkah. Esok harinya, sebelum matahari muncul di ufuk timur, Aisyah sudah bangun. Ia menyalakan kompor kecil, menguleni adonan sederhana dari tepung dan gula yang ia sisihkan dari belanja kemarin. Tangannya cekatan, meski matanya masih sembab karena kurang tidur. "Ini mungkin sedikit, tapi semoga bisa jadi awal yang baik," bisiknya lirih sambil menatap Rania yang masih terlelap. Aisyah membuat kue goreng sederhana, pisang goreng, bakwan, dan donat gula. Dengan tampah kecil yang ditutup kain bersih, ia mulai berjalan dari rumah ke rumah. Rania digendong di sisi kanan, sementara tangan kirinya membawa dagangan. Sebagian tetangga menyambut dengan senyum dan membeli dagangannya. Namun, tak sedikit pula yang hanya memandang sebelah mata. Ada yang berbisik, "Istrinya Fahri sekarang jadi tukang jualan keliling. Kasihan sekali." Kalimat itu menusuk hati Aisyah, tapi ia memilih untuk tersenyum. Langkahnya terasa berat, bukan hanya karena membawa beban dagangan, tetapi juga karena menahan rasa malu. Namun, setiap kali ia melihat wajah polos Rania, hatinya kembali kuat. "Aku harus bertahan demi anakku," gumamnya. Sore harinya, ia pulang dengan sisa kue yang tak habis terjual. Fahri menyambut di pintu dengan tatapan penuh iba. "Maafkan aku, sayang. Harusnya aku yang mencari nafkah, bukan kamu." Aisyah tersenyum lemah sambil meletakkan tampahnya. "Jangan berkata begitu ya, kita kan satu keluarga. Aku hanya berusaha membantu. Selama kita bersama, insya Allah ada jalan." Hari-hari berikutnya, rutinitas itu terus berulang. Bangun dini hari, memasak, lalu berkeliling menjajakan dagangan. Kadang panas terik, kadang hujan deras. Tapi Aisyah tak pernah mengeluh. Tubuhnya semakin lelah, tapi semangatnya tetap menyala. Hasil jualannya memang tidak banyak, hanya cukup untuk membeli beras, sedikit sayur, dan susu murah untuk Rania. Tapi setidaknya, perut mereka tidak lagi kosong. Fahri yang awalnya hanya duduk murung, perlahan ikut membantu. Ia menyiapkan bahan, mengupas sayur, dan sesekali ikut berkeliling menawarkan kue pada tetangga. Meski hatinya masih berat, ia sadar bahwa Aisyah tidak pernah mengeluh, padahal dialah yang paling banyak menanggung beban. Dalam sujud malamnya, Fahri berdoa dengan air mata jatuh deras. "Ya Allah, jadikan aku suami yang kuat. Jangan biarkan Aisyah menanggung semua sendirian. Berikan kami jalan keluar dari kesulitan ini." Mereka tidak tahu, perjuangan yang mereka jalani dengan penuh kesabaran inilah yang sedang menjadi jalan turunnya pertolongan Allah.
Hari-hari terasa semakin berat. Musim hujan datang, jalanan becek dan licin, membuat langkah Aisyah semakin sulit saat berjualan keliling. Kadang-kadang, ia harus menutupi dagangannya dengan plastik agar tidak basah. Sementara Rania digendong di balik kain jarik, menempel erat di tubuh ibunya. Pernah suatu hari, hujan turun deras di tengah jalan. Aisyah berteduh di bawah pohon dengan tubuh menggigil, sementara Rania merengek karena kedinginan. Sisa kue di tampahnya hampir tak laku terjual. Dengan langkah lemah, ia pulang ke rumah, basah kuyup. Fahri menyambutnya dengan wajah penuh rasa bersalah. "Kenapa kamu harus susah payah begini, sayang? Biarlah aku yang keluar bekerja, meski hanya jadi kuli angkut." Aisyah menatapnya lembut. "Aku tidak keberatan ya. Kita berjuang bersama-sama. Aku ikhlas, asal kamu jangan merasa gagal. Aku percaya Allah pasti melihat usaha kita." Namun kenyataan memang tidak mudah. Seringkali di rumah, mereka hanya ada sepiring nasi dengan sambal garam. Rania kecil hanya bisa makan seadanya. Fahri pun semakin tertekan. Ia merasa harga dirinya runtuh sebagai seorang suami. Malam itu, setelah menidurkan anak mereka, Aisyah duduk sendirian di ruang tengah. Ia menengadahkan tangan, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, jangan biarkan keluarga kecilku kelaparan. Jika ini ujianmu, kuatkan kami. Berikanlah kami jalan keluar walau sekecil apapun." Fahri yang mendengar doa itu dari balik pintu kamar hanya bisa menutup wajahnya. Hatinya remuk mendengar istrinya berdoa dengan suara lirih. Dalam hati, ia berjanji akan bangkit dan tidak membiarkan Aisyah menanggung semuanya. Keesokan harinya, Fahri mulai ikut bekerja lebih keras. Ia menawarkan jasa mengangkut barang di pasar, memperbaiki pagar tetangga, bahkan mengojek sepeda tua milik temannya. Meski hasilnya tidak banyak, ia merasa lebih baik karena bisa sedikit membantu Aisyah. Tetapi ujian belum berakhir. Semakin hari, kebutuhan terus bertambah. Sementara penghasilan tetap minim. Aisyah dan Fahri hanya bisa saling menguatkan. Di titik itulah, mereka benar-benar berada di puncak kesabaran. Antara pasrah dan terus berjuang, mereka hanya menggantungkan harapan kepada Allah. Mereka tidak tahu, pintu pertolongannya sudah sangat dekat. Hari itu seperti biasa, Aisyah membawa tampah berisi kue goreng buatan tangannya. Ia berjalan menyusuri gang sempit dengan langkah pelan, sementara Rania kecil menggandeng tangannya. Hujan semalam membuat jalanan becek, namun semangatnya tetap menyala. Di tengah perjalanan, seorang pria parubaya berpakaian rapi berhenti di depan Aisyah. "Bu, boleh saya coba beli kuenya? Baunya enak sekali," ucapnya ramah. Aisyah tersenyum sopan dan segera menawarkan dagangannya. Pria itu membeli beberapa potong kue, lalu langsung mencicipinya di tempat. Ekspresinya berubah kagum. "Subhanallah, enak sekali. Ibu sendiri yang membuat ini?" Aisyah mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya hanya berjualan kecil-kecilan untuk menghidupi keluarga." Pria itu ternyata seorang pemilik toko roti di pasar besar. Ia lalu berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau ibu membuat kue ini dalam jumlah lebih banyak? Saya ingin menjualnya di toko saya. Saya yakin banyak orang akan suka." Mata Aisyah terbelalak tak percaya. Benar, Pak. Tapi saya tidak punya modal besar." Pria itu tersenyum. "Tidak usah khawatir. Ibu cukup buat dengan kemampuan yang ada, nanti saya bantu tambahkan bahan. Yang penting kue ini terus ada." Sejak hari itu, kehidupan mereka mulai berubah. Aisyah mendapat pesanan rutin dalam jumlah besar. Fahri ikut membantu, menggoreng, mengemas, hingga mengantar pesanan ke toko. Mereka bekerja sama bahu-membahu tanpa kenal lelah. Meski sibuk, Aisyah tidak pernah melupakan doanya. Setiap malam, ia tetap bersujud, memohon agar Allah memberkahi usaha mereka.
Fahri pun semakin bersemangat. Rasa putus asa yang dulu menjeratnya perlahan sirna. Tetangga yang dulu mencibir kini mulai kagum. Lihat ya, Aisyah yang dulu hanya jualan keliling, sekarang sudah punya pesanan besar. Kalimat itu membuat Fahri semakin bersyukur memiliki istri sekuat Aisyah. Usaha mereka berkembang sedikit demi sedikit. Dari hanya beberapa tampah kue, kini dapur mereka hampir setiap hari dipenuhi aroma adonan yang digoreng hangat. Fahri bahkan mulai bercita-cita memiliki warung kecil sendiri. Di balik semua itu, mereka sadar bahwa pertolongan Allah datang di waktu yang tepat. Saat mereka hampir menyerah, pintu rezeki terbuka dengan cara yang tidak pernah mereka sangka. Beberapa bulan berlalu sejak Aisyah mendapat pesanan rutin dari toko roti. Kini, dapur kecil mereka tak pernah sepi dari aktivitas. Setiap pagi, aroma kue goreng, donat gula, dan bakwan khas buatan Aisyah memenuhi udara. Fahri yang dulu hanya bisa termenung, kini sibuk menguleni adonan. Sementara Rania kecil ikut membantu dengan caranya sendiri, meski hanya sekedar menaburkan gula bubuk di atas donat. Rezeki mereka perlahan melimpah. Dari keuntungan yang terkumpul, Fahri bisa memperbaiki rumah mereka yang dulu bocor di sana-sini. Dinding yang dulunya hanya semen kasar, kini diplester rapi. Mereka bahkan bisa membeli meja kecil untuk berjualan di depan rumah. Tetangga yang dulu mencibir, kini sering datang membeli dan memuji usaha mereka. Masya Allah, Aisyah, kue buatanmu makin terkenal. Banyak yang cerita kalau enak sekali. Ucap salah seorang tetangga dengan nada kagum. Aisyah hanya tersenyum. Baginya, ini semua bukan karena kehebatannya, melainkan karena pertolongan Allah yang datang tepat waktu. Fahri pun berubah. Dari pria yang dulu kehilangan semangat, kini ia menjadi lebih rajin dan optimis. Ia sering berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan pernah lupa bagaimana kamu tetap berdiri saat aku jatuh. Kamu yang menguatkanku. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu, sayang." Setiap kali mendengar itu, Aisyah hanya tersenyum sambil menahan air mata. Ia tidak pernah merasa lelah karena yakin setiap tetes keringatnya ada dalam catatan amal di sisi Allah. Kini mereka bukan hanya bisa makan dengan layak, tapi juga mulai menyisihkan sebagian keuntungan untuk bersedekah. Mereka tahu rasanya hidup susah, maka mereka tak ingin ada orang lain merasakan lapar seperti dulu. Suatu malam, setelah menunaikan sholat tahajud, Aisyah menatap suami dan anaknya yang tertidur lelap. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Ya Allah, dulu aku hampir putus asa, tapi Engkau hadirkan pertolongan di waktu yang paling tepat. Terima kasih telah menunjukkan kebesaran-Mu, bisiknya dalam doa. Perjalanan hidup mereka menjadi bukti nyata bahwa kesabaran, doa, dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Allah selalu punya cara indah untuk mengangkat derajat hambanya, bahkan dari titik yang paling rendah. Dan di balik semua itu, Aisyah tetaplah seorang istri sederhana yang hanya percaya satu hal. Jika kita ikhlas berjuang dan berserah diri, maka balasan Allah pasti jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan.